berkat. Baik adik-adik yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan yes. Yes, kita satukan hati kita adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika hari ini Tuhan kami boleh diberikan kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, berikan kemampuan kepada kami ya Roh Kudus, agar kami terus boleh fokus sampai ibadah ini berlangsung. Demikian juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Sama-sama kita ucapkan amin. Kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan lindungi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahnya ya Tuhan, berkati presidennya, wakil presidennya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala kami ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan penyakit-penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami dan teman-teman sekolah minggu kami. Kau jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan, penyakit-penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah dan berkatilah kami saat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami tidak nakal saat beribadah ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita,
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? GBI My Home, dimanapun berada. Ketemu kembali dengan Kak Teguh. Baik adik-adikku tersayang, bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat ya? Sama seperti Kak Teguh di sini sehat-sehat. Kak Teguh berharap kalian juga sehat-sehat. Mari kita bersatu dulu dalam doa adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini dalam ibadah daring sekolah minggu GBI My Home. Tuhan, urapi adik-adik dimanapun berada Tuhan yang pada saat ini sedang menonton siaran ibadah ini Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, roh tertib Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian juga Tuhan, saya berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan adik-adik yang pada saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, adik-adik kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik. Ya, terima kasih pada pagi hari ini Kak Teguh tidak ditemani siapa? Teman Kak Teguh? Mangki ya, Mangki sedang pergi adik-adik ya, jadi Kak Teguh hari ini sendirian. Baik, adik-adik untuk minggu ini
Kak Teguh akan menyampaikan firman Tuhan mengenai domba yang hilang. Apa adik-adik? Domba yang hilang. Mau tahu ayatnya? Ayo kita baca adik-adik. Di dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Sekali lagi adik-adik. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Yuk, kita sama-sama membacanya. Baik ya. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Kak Teguh baca di sini, kalian juga baca yang sama-sama. Baik, ayo. 1, 2, 3, ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, adik-adik, ini mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang. Katanya apa? Ada 100 domba. Kemudian satu domba itu hilang. Terus apa yang dilakukan oleh gembala? Ya, adik-adik, kita saksikan videonya sebagai berikut. Baik adik-adikku tersayang, gimana video tadi? Bagus bukan? Ya, siapa yang kira-kira Kak Teguh mau tanya ya? Tapi kalian angkat tangannya di rumah saja ya. Siapa yang kira-kira bisa menceritakan kembali mengenai cerita tentang domba yang hilang? Ada yang bisa? Coba angkat tangannya. Ya, pinter-pinter adik-adik sekolah minggu ya. Luar biasa. Ya, Kak Teguh sengaja tidak membuat suara atau apapun dalam video tersebut adik-adik, supaya adik-adik menangkap apa isi dari ceritanya dan bisa menceritakan. Kebetulan adik-adik, Kak Teguh ini adalah penggiat literasi ya, salah satu penggiat literasi Provinsi Kepulauan Riau, khususnya untuk anak-anak ya. Adik-adik, apa itu literasi? Membaca dan menulis. Jadi adik-adik seperti baju Kak Teguh ini
Kak Teguh itu mengajarkan kepada adik-adik di seluruh Provinsi Kepulauan Riau itu mengenai literasi, ya, membaca dan menulis. Adik-adik juga harus rajin-rajin membaca dan menulis, membaca tentang firman Tuhan. Baik, kemudian menuliskannya dalam catatan-catatan kalian. Baik, adik-adik Kak Teguh jelaskan sedikit ya adik-adik ya mengenai domba yang hilang ya. Kalian sudah tahu pasti, tapi Kak Teguh akan menjelaskan sedikit ya. Baik, pertama-tama ceritanya mengenai antara seorang gembala dan domba. Gembalanya ini, siapa itu gembala adik-adik? Gembala adalah orang yang mengembalakan ternak ya, baik itu kambing, baik itu sapi maupun itu domba. Jadi gembala ini dia sedang mengembalai domba ya. Jadi ada berapa dombanya adik-adik? Ya, ada 100 ekor domba. 100 ekor domba banyak nggak adik-adik? Banyak ya. Coba hitung, coba. Bisa nggak tangannya? Pasti nggak bisa ya adik-adik ya. Susah kita 100. Yang ini berapa? Jari kanan 5, yang ini 5, baru 10. Tambah lagi kaki kanan, kaki kiri 5 dan 5, totalnya baru 20. Ini ada 100. Sangat banyak sekali adik-adik ya. Ada 100 domba. Jadi gembala ini mengiring domba-dombanya ke padang gurun. Padang gurun apa Kak Teguh? Padang gurun itu adalah padang, suatu tempat yang banyak rumputnya. Domba, sapi, kambing senang dengan rumput. Itu makanannya ya adik-adik ya. Jadi kita manusia makannya apa adik-adik? Apa? Makan batu? Tidak adik-adik ya. Kita makan nasi. Nasi itu dari mana? Padi. Ya benar, dari padi. Kemudian dimasak menjadi nasi ya. Padi beras menjadi nasi ya. Demikian juga domba ya, makanannya itu rumput. Kemudian apa yang terjadi? Setiap hari adik-adik gembala ini membawa domba-dombanya ke padang rumput sambil memberi makan domba-dombanya. Kemudian ketika malam tiba adik-adik, apa adik-adik? Malam ya. Adik-adik kalau malam itu masih main-main nggak atau sudah di rumah? Iya, kita kalau sudah malam sudah gelap, kita harus balik ke rumah. Demikian juga domba. Ketika malam hari adik-adik tiba, gembala memasukkan domba itu kemana adik-adik? Ke kandangnya ya. Kalau domba itu, kambing itu ada kandang. Kalau manusia di mana adik-adik? Di kandang? Oh tidak, manusia ada di rumah. Benar adik-adik ya. Jadi domba itu dibawa ke kandangnya. Kemudian gembala ini apa yang terjadi adik? Menghitung domba-dombanya gembala ini adik-adik ya. Iya, itulah gembala yang baik adik-adik. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 70, 80, 90, 98, 99. Loh, kok 99? Kata gembalanya. Dia hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 80, 90, 98, 99. Jadi adik-adik, kalau 100 domba, kemudian hilang 1, jadi berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Jadi 99 adik-adik. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Gembalanya ini resah. Aduh, kemana ya dombaku? Satulah lagi. Kemudian walau hari sudah mulai malam adik-adik, dia mencari dombanya yang hanya 1 ekor. Ya, dia cari. Adik-adik, kira-kira ketemu nggak ya? Kalau nggak dicari, kira-kira ketemu nggak ya, adik-adik? Iya, kalau nggak dicari nggak ketemu. Tapi dia cari. Ternyata apa, adik-adik? Ternyata di tengah perjalanan dia mendengar ada suara mi.
Suara apa tuh adik-adik? Mi, mi. Domba. Dia mendengar. Di mana itu suara? Di mana? Dia mencari adik-adik. Dan akhirnya apa adik-adik? Dia temukan seekor domba yang tersesat di balik semak duri. Jadi domba itu adik-adik sedang tersesat. Jadi dia terikat oleh semak duri ya, semak belukar adik-adik ya. Kemudian dia ambil adik-adik, dia potong semak duri, belukar itu adik-adik, semak belukar itu. Kemudian dia ambil dombanya. Dia pegang dombanya adik-adik. Dia pegang dombanya, dia ambil, dibawanya adik-adik ke rumahnya ya. Nah, jadi itu ceritanya adik-adik ya. Itu cerita tentang domba yang hilang adik-adik. Baik, Kak Teguh mau tanya adik-adik. Sampai di sini adik-adik mengerti ya tentang domba yang hilang? Iya. Baik adik-adik. Apa sih artinya Kak Teguh tentang domba yang hilang itu? Baik adik-adik. Kira-kira apa ya makna tadi Kak Teguh cerita tentang domba yang hilang dengan keadaan kita sekarang dan dengan sekolah minggu ya adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Ya adik-adik, itu maknanya apa adik-adik? Supaya adik-adik dimanapun berada jangan sampai tersesat dengan satu domba yang tersesat tadi. Ya adik-adik tahu ya sekarang ini masanya pandemi. Ya, pandemi virus corona adik-adik. Ya, di mana orang-orang sekarang tidak bisa beraktivitas seperti semula adik-adik. Sekolah, coba adik-adik bantu Kak Teguh. Sekolah itu sudah ditutup sekarang pakai daring ya. Semua aktivitas sekarang pakai daring adik-adik. Kemudian kita untuk keluar dibatasin. Nggak boleh sering-sering keluar adik-adik ya, hanya yang perlu-perlu saja. Demikian adik-adik, di masa pandemi ini Kak Teguh berharap kalian jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan ya. Baik adik-adik, Kak Teguh kenapa sih cerita domba? Ya, kenapa ya Kak Teguh cerita domba? Baik, ya kenapa enggak kambing? Ya, ini ada videonya, ini ada gambarnya adik-adik, kambing dan domba. Kambing versus domba. Baik ya. Kenapa harus domba? Adik-adik, ya. Karena di dalam firman Tuhan di mana? Di Matius 25 ayat 32, di mana adik-adik? Matius 25 ayat 32. Yuk, kita baca dulu yuk. Ada tertulis tentang kambing dan domba. Baik. Apa isinya Kak Teguh? Ya, sama-sama kita baca yuk. Matius 25 sekali lagi ayat 32. 1, 2, 3. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi dalam firman Tuhan adik-adik, domba ini menyatakan sesuatu yang suci, sementara kambing sesuatu yang kurang baik di dalam firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kambing boleh dimakan nggak Kak Teguh? Makan saja, tinggal makan ya adik-adik ya. Tetapi dalam perumpamaannya, dalam ceritanya bahwa kambing itu kurang baik. Yang baik itu domba. Ayo kita lihat dulu ciri-cirinya adik-adik antara kambing dan domba. Ya, ini gambarnya adik-adik ya. Ini dia. Kambing versus domba. Kambing dengan domba. Kira-kira dari apa ya berbeda adik-adik? Kita lihat dulu matanya. Kambing, ya, kambing matanya, gitu ya. Suaranya hampir sama adik-adik,
sama-sama mbek ya. Tapi dari segi matanya kalau kambing ini melotot. Kemudian domba bagaimana adik? Domba itu agak sayu. Artinya apa adik-adik? Kalau kambing ini artinya kalau dia karena matanya melotot, seumpama itu kalau adik-adik di rumah disuruh sama orang tuanya untuk belajar seperti itu, kalian langsung mempelototi orang tua kalian, mama kalian, papa kalian. Itu jangan ya adik-adik ya, jangan sampai seperti kambing. Tapi kita kalau disuruh sama orang tua belajar, kita harus nurut sama seperti mata domba. Iya. Seperti itu kan. Kalau kita coba ditanya, kita panggil orang, terus, "Hei Badu," mata kita melotot. Terus kita terima nggak? Ketika orang mata yang melotot dengan kita bisa marah. Jadi adik-adik jangan seperti kambing. Yang kedua, apa perbedaan antara kambing dan domba? Telinganya adik-adik. Telinganya itu kalau kambing tuh kebanyakan turun, sementara domba itu ke atas. Iya, artinya apa adik-adik? Ketika kita dinasehati orang, adik-adik, kita itu jangan seperti kambing, tutup telinga. Turunnya adik-adik ya, Kak Teguh. Seperti kambing, tutup telinga, nggak mau dengar, tapi mau dengar-dengaran. Kita buka telinga kita seperti domba, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Orang tua itu siapa adik-adik? Orang yang lebih tua. Tapi jangan mau juga kalau nasihati yang kurang baik itu kalian terima, kalian cerna juga ya adik-adik ya. Jangan semua diterima seperti itu. Tapi kalau disuruh orang tua, kalian harus wajib mau, karena orang tua itu pasti mengajarkan yang baik kepada anaknya. Yang ketiga apa adik-adik? Kita lihat lagi ya, bulunya. Bulunya itu kalau kambing itu ya biasa aja ya adik-adik ya. Ya, kalau hujan pun ya biasa aja gitu, tidak terlindungin seperti itu. Tapi domba apa adik-adik? Dia tebal. Ya, dia melindungi tubuhnya. Demikian juga adik-adik Tuhan ya, kalau kita dekat sama Tuhan adik-adik, kita akan dilindungi oleh Tuhan sama seperti domba. Domba ini melindungi tubuhnya melalui bulunya. Kemudian bulunya ini juga dapat bermanfaat adik-adik, yaitu untuk apa? Bisa dibuat jadi baju, kain dan sebagainya. Sebenarnya kambing tidak bisa ya adik-adik. Seperti itu. Yang keempat apalagi ya perbedaannya Kak Teguh? Cara hidupnya adik-adik ya. Cara hidupnya. Kalau kambing itu hidupnya suka sendiri-sendiri. Ya, dia sebentar kalau adik-adik mau perhatikan di mana ada ternak kambing seperti itu, kambing itu pasti dia pinginnya nggak mau berkumpul-kumpul, dia pasti ada di sini satu, ada di sini satu, ada di sini satu. Tetapi domba adik-adik harus sama seperti semuanya adik-adik, seperti yang cerita kita tadi bahwa ada 100 domba, dia itu hidupnya bergelombolan adik-adik. Karena apa? Karena dia nggak tahu, kalau dia nggak bergelombolan, nggak tahu arahnya, nggak mandiri seperti kambing. Artinya apa adik-adik? Di sini diharapkan adik-adik harus sama seperti domba. Adik-adik itu harus sering berkomunikasi dengan saudara-saudara yang seiman. Bukan berarti harus kumpul-kumpul adik-adik di masa pandemi ini, tidak boleh. Tetapi bisa melalui via telepon bercerita tentang firman Tuhan, film tentang Tuhan Yesus, seperti itu ya adik-adik ya. Itu yang Kak Teguh harapkan dari cerita ini ya. Yang pertama adik-adik harus fokus pada Tuhan ya. Yang pertama apa adik-adik? Seperti mata tadi, ada perbedaan tadi. Mata itu untuk melihat. Kita harus fokus kepada Tuhan. Caranya bagaimana Kak Teguh? Minggu-minggu sebelumnya Kak Teguh sudah mengajarkan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Rajin-rajin mendengar firman Tuhan. Kita fokus pada Tuhan. Baca Alkitab adik-adik ya. Kita harus baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab kita rajin mendengar firman Tuhan. Kak Teguh yakin dan percaya kalian pasti bisa fokus kepada Tuhan. Baik, yang kedua apa yang
kesimpulan dari cerita ini adik-adik? Yang kedua tadi Kak Teguh bilang telinga, ya, telinga. Kita harus mau apa adik-adik? Mau rajin-rajin mendengar tentang firman Tuhan, ya. Jangan ditutup karena sudah pandemi ini adik-adik sudah bosan dengan namanya ibadah secara daring ini adik-adik. Wah, kayak gitu-gitu aja bosan. Jangan pernah adik-adik ya. Buka telinga kalian, buka mata kalian untuk fokus kepada Tuhan dan mau dengar-dengar firman Tuhan, ya. Kemudian apalagi adik-adik yang diharapkan adik-adik, ya, saling bergandengan tangan melalui bulu tadi adik-adik seperti domba. Kita harus saling bergandengan satu sama lain. Satu keluarga itu kita saling bergandengan memuji menyembah Tuhan. Ajak papa, mamanya, adik-adiknya atau kakak-kakaknya, abang-abangnya untuk mau beribadah. Yang keempat apa adik-adik? Hidup berkelompok. Artinya apa adik-adik? Kita ini saling satu sama lain adik-adik saling rajin-rajin sering berkomunikasi kepada sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang mengenal Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kita kuat. Baik adik-adik, cukup sekian dulu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Teguh. Lebih dan kurang Kak Teguh mohon maaf. Kita berdoa dulu adik-adik. Ayo kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat, anugerah, perlindungan, penjagaan-Mu bagi kami. Hamba telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan tentang domba yang hilang Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak seperti domba yang hilang itu ya Tuhan. Tapi biarkan kami Tuhan terus fokus kepadamu Tuhan. Jikalau kami tersesat Tuhan, ambillah kami Tuhan. Carilah kami Tuhan dan kembalikan kami ke dalam jalan-Mu. Bapa, demikian juga Tuhan buat adik-adik kami di rumah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka juga sudah mulai bosan dengan kehidupan yang sekarang ini Tuhan. Tapi kiranya Tuhan melalui ujian ini Tuhan mereka tetap fokus kepada Tuhan. Kembali membaca Alkitab, kembali mendengar lagu-lagu pujian firman Tuhan dan saling Tuhan bergandengan tangan Tuhan mendengar firman Tuhan serta saling melindungi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan adik-adik, haleluya. Amin. Dadah. Shalom, nama saya Timothy. 2 Korintus 5 ayat 17b. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom, nama saya Desa. 2 Korintus 5 ayat 17b. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus kati. Salam nama saya Devan. 2 Korintus 5 ayat 17b. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus memberkati.